Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Jamal selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan aset negara. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang pengadaan aset atau barang milik daerah. Next. Nah, di sini kita beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Rika Novita, Muhammad Arsil Apriansyah, Nur Aini, dan Aulia Sabrina. Next. Nah, yang materi pertama ini tentang definisi barang milik daerah. Apa sih barang milik daerah itu? Jadi aset atau barang milik daerah ini adalah barang atau jasa yang berasal dari anggaran negara berupa pelayanan barang atau jasa untuk kebutuhan masyarakat. Nah, pengertian pengadaan barang atau jasa itu sendiri itu adalah kegiatan untuk memperoleh barang yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, sebuah instansi itu kan membutuhkan logistik atau barang jasa dalam menjalankan fungsinya guna mengoptimalkan kegiatannya, maka instansi tersebut harus memenuhi kebutuhannya melalui pengadaan. Nah, next. Nah, di sini terdapat prinsip pengadaan barang dan jasa, yaitu yang pertama ada efisien dan efektif, artinya menggunakan dana seminim mungkin dan bisa memenuhi barang yang diperlukan. Yang kedua ini ada transparan, artinya semua informasi atau ketentuan bersifat terbuka. Yang ketiga ada terbuka, artinya bisa diikuti oleh semua lembaga atau masyarakat umum. Yang keempat bersifat bersaing, artinya ini di dalam proses pengadaan barang dan jasa itu terdapat persaingan secara sehat. Yang kelima ini ada adil, artinya memberikan perlakuan sama untuk semua peserta pengadaan. Dan yang keenam ini ada akuntabel, artinya proses pengadaan barang milik daerah ini bisa dipertanggungjawabkan. Next. Organisasi pengadaan barang atau jasa pemerintah, lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa bagi instansi pemerintah di Indonesia dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengadaan barang atau jasa dilakukan dengan proses transparan, terbuka, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next slide. Nah, di organisasi ini juga terdapat 3 jenis organisasi pengadaan, yaitu unit layanan pengadaan atau singkatannya ULP. Yang kedua ada pejabat pengadaan barang atau jasa atau PPBJ, dan yang terakhir ada tim pengelola kegiatan atau TPK. Nah, badan usaha atau orang perorangan atau kegiatannya punya peran yang berbeda, namun sama mempunyai tujuan yang sama untuk memastikan pengadaan barang milik daerah dilakukan dengan efektif, efisien, dan transparan. Next. Selanjutnya pelaksanaan pengadaan barang milik daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah beserta perubahannya, yaitu Perpres 70 Tahun 2012, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama yakni melalui swakelola, yang dimana pengadaan barang milik daerah pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh kementerian atau lembaga atau daerah atau institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan atau kelompok masyarakat. Sedangkan pelaksanaan barang milik daerah kedua melalui penyedia barang atau jasa. Penyedia barang atau jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi atau jasa lainnya. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan pengadaan barang milik daerah, di mana tata cara pengadaan barang milik daerah memang tidak secara khusus disebutkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 maupun Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Namun tata cara tersebut secara tidak langsung itu sudah ada dalam tugas dan wewenang masing-masing anggota organisasi pengadaan barang jasa. Nah, tata cara pelaksanaan tersebut itu sebagai berikut, di mana yang pertama PA atau pengguna anggaran menyusun rencana umum pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan pada kementerian lembaga masing-masing bersama dengan kerangka acuan kerja pasal 22. Yang kedua itu PA pada pemerintah mengumumkan rencana umum pengadaan barang atau jasa secara terbuka kepada masyarakat luas setelah RUP atau rencana umum pengadaan.
dibahas dan disetujui. Yang ketiga ada pengguna anggaran mengumumkan hasil rencana umum pengadaan apabila terdapat perubahan atau penambahan di PA atau DPA. Selanjutnya ada pengadaan tanah, di mana pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara mengganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah juga merupakan proses perolehan atau pembelian hak atas tanah yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta untuk kepentingan umum atau pembangunan. Nah, yang selanjutnya itu adalah beberapa hal dalam mempertimbangkan pengadaan barang. Yang pertama ini, keseluruhan dokumen harus disusun sesuai ketentuan yang berlaku yang telah disepakati. Yang kedua, penyedia barang atau jasa harus yang bisa menjaga reputasi baik instansi dilihat dari cara dia menyelesaikan pekerjaannya. Nah, yang ketiga ini, harga yang disepakati harus telah memenuhi syarat, juga menguntungkan bagi daerah dan sudah dibandingkan dengan standar harga yang ada di daerah serta bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini terdapat daftar hasil pengadaan barang milik daerah. Nah, daftar hasil pengadaan barang milik daerah di sini itu berisi catatan seluruh barang yang diadakan oleh semua SKPD atau satuan kerja perangkat daerah dalam masa satu tahun anggaran. Nah, pelaksanaan fungsional pengguna itu bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang milik daerah tahunan untuk menyampaikan daftar hasil pengadaan barang milik daerahnya kepada pengelola, khususnya tanah dan bangunan. Prosedur pembuatan daftar hasil pengadaan barang milik daerah bisa dilihat di layar. Next slide. Nah, jadi kesimpulan dari materi kami tentang pengadaan barang milik daerah ini adalah aset barang milik daerah itu adalah unsur penting dari penyelenggaraan pemerintah barang atau jasa yang berasal dari anggaran negara, yaitu berupa pelayanan barang atau jasa sebagai penyelenggaraan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Informasi tentang aset menggambarkan kondisi kekayaan dan juga potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga masyarakat bisa tahu dan juga bisa menilai terkait berbagai hal tersebut. Nah, pengadaan barang atau jasa itu sendiri adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, dari kegiatan tersebut diharapkan bisa mencapai pembangunan nasional yang baik, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat daerah. Pengadaan barang milik daerah ini umumnya ada dua bentuk, yaitu melalui swakelola dan juga melalui penyedia barang atau jasa. Nah, pengadaan barang milik daerah ini di instansi pemerintah harus mengikuti mekanisme tertentu. Kenapa begitu? Karena dia menyangkut uang negara atau APBN yang digunakan untuk membayar barang atau jasa itu sendiri. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.